Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayya naskurullaha azza wa jalla allazi ja'ala dunya darul imtihanat bi hazil kainat wa bi aqidatit tauhid. Sanian salawat wa salaman ala nabi bina habina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi fathamalan nasa minaz zulumati ilan nur. Salisan askuru sukron ila roisil jalasah li anna akumu amamakum jami'an tahtal maudu. Yang pertama-tama, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bernama Amar Ma'ruf Wasidik, Andini Julia Damayanti, Dodi Berlian, Dwi Oktavia, Falah Muntaha Hendra, Intan Saraswati, M. Restu Ananda, Ibu Malah Handayani, Popi Liana. Daftar isi pendahuluan 1A. Latar belakang, B. Tujuan penulisan, C. Manfaat penulisan. Isi artikel 2A. Pengertian dari isi artikel, B. Permasalahan demokrasi Pancasila, C. Prinsip-prinsip demokrasi, D. Sejarah dan perkembangan demokrasi Pancasila. Penutup 3A. Kesimpulan artikel, B. Komentar artikel. Yang selanjutnya 1. Pendahuluan. A. Latar belakang pada pembahasan demokrasi ini mengantarkan saudara pada pemahaman tentang hakikat atau pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, komponen penegak demokrasi, dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi saat ini merupakan kata yang senantiasa mengisi perbincangan sebagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat kelas elit, seperti kalangan elit politik, birokrat pemerintahan, tokoh masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, cendekiawan, mahasiswa, kaum lainnya. Pada berbagai kesempatan, mulai dari obrolan warung kopi sampai dalam forum ilmiah seperti seminar, lokakarya, simposium, diskusi, dan sebagainya. Semaraknya perbincangan tentang demokrasi semakin dorong kuat agar kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Wacana tentang demokrasi seringkali dikaitkan dengan berbagai persoalan. Karena itu, demokrasi menjadi sistem nilai dalam berbagai lapangan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Demokrasi sepertinya sebuah kata yang sudah tidak asing bagi siapa saja. Oleh karena itu, untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, ada baiknya kita sebagai calon lembaga pendidik mengetahui hakikat dari demokrasi ini. Maka penulis tertarik untuk membahas sebuah makalah dengan judul Demokrasi Pancasila. Tujuan demokrasi Pancasila yaitu 1. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang demokrasi Pancasila dalam perspektif sejarah. Yang kedua, untuk mengetahui komponen-komponen demokrasi Pancasila dalam perspektif sejarah. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia. Manfaat penulisan artikel ini ada 2, yaitu 1. Bagi umum mampu memberikan pengetahuan baru mengenai demokrasi Indonesia. Yang kedua, bagi mahasiswa dan mahasiswi mampu mengetahui hakikat demokrasi Indonesia. Pengertian artikel, demokrasi Pancasila sebagai perspektif sejarah. Demokrasi saat ini merupakan kaya yang senantiasa mengisi perbincangan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat bahwa masyarakat kelas elit seperti kalangan elit politik, birokrat, pemerintahan, tokoh masyarakat, aktivitas lembaga swadaya masyarakat, cendekiawan, mahasiswa, dan kaum profesional lainnya. Secara etimologi, demokrasi terdiri dari 2 kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu
demos, yang berarti rakyat atau kekuasaan suatu tempat, dan kretein, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demos kratos atau demos kratos dalam kurung demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Adapun pengertian demokrasi dari para ahli yaitu Joseph Schumpeter. Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan komparatif atas suara rakyat. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah berbentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Menurut Philip C. Schumpeter dan Terry Lyon Carroll, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Jadi demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi kaum warga negara. Menurut Philip C. Schumpeter dan Terry Lyon Carroll, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Jadi demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi kaum warga negara. Permasalahan demokrasi Pancasila. Yang pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Masalah pertama yang hendak dibahas pada makalah ini adalah buruknya kinerja lembaga perwakilan rakyat dan partai politik dalam sistem demokrasi Pancasila. Lembaga perwakilan merupakan suatu kekuatan dalam demokrasi. Dikatakan sebagai kekuatan dalam demokrasi karena lembaga perwakilan ini menjadi tempat atau wadah yang menampung aspirasi rakyat dan segala curahan hati rakyat. Segenap keinginan rakyat disalurkan melalui lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk secara demokratis, yakni melalui jalan pemilu yang diadakan tiap 5 tahun sekali. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Peranan masyarakat dalam menciptakan demokrasi sangatlah ditentukan oleh partisipasi politiknya. Namun, demikian tidak semua anggota masyarakat dapat memberikan partisipasi politiknya. Penyebab dari rakyat yang tidak mampu memberikan partisipasi politiknya adalah karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuannya untuk berpartisipasi dalam politik. Yang terakhir, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dalam demokrasi, masalah kepentingan penguasa yang sejak awal memang telah dikhawatirkan menjadi persoalan utama dalam demokrasi. Pesta pora meriah saat pemilu kemudian berakhir dengan istirahat panjang politisi. Dikatakan istirahat karena seusai pemilu pekerjaan utama mengunjungi rakyat menjadi terhenti. Berada di gedung DPR yang mewah jauh lebih menyenangkan ketimbang bertukar sapa dengan rakyat. Andai kata rakyat hendak bertamu ke gedung parlemen, jika mau didengar, itu harus membawa segerombolan massa sambil meneriakkan yel-yel yang nyaring dan keras.
Demokrasi saat ini yang membuang kedaulatan rakyat. Masalah keempat yang akan dibahas adalah demokrasi yang membuang kedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila dalam memainkan perannya tidak jarang menelantarkan rakyat karena ada banyaknya persoalan yang sulit dipecahkan. Masalah-masalah yang terjadi adalah peran rakyat miskin semakin tertinggal, terjadi banyak penggusuran, dan layanan publik yang sulit dijangkau karena biaya yang mahal. Penyingkiran rakyat miskin karena demokrasi dikuasai oleh kaum kaya raya. Peran rakyat miskin semakin tertinggal, terjadi banyak penggusuran, dan layanan publik yang sulit dijangkau karena biaya yang mahal. Yang pertama, di mana peran rakyat miskin makin tertinggal, di mana sering terjadi penggusuran di negeri ini. Pada saat awal sering kita saksikan penguasa yang senang melakukan penggusuran terhadap rakyat kecil. Awal-awalnya mereka melakukan penggusuran ini untuk ketertiban dan keamanan. Namun, lama-kelamaan penggusuran yang dilakukan mulai tampak motif ekonominya. Pemerintah lebih memilih memberikan lahan kepada penguasa untuk membangun mal daripada memberikan tempat bagi berdagang untuk pedagang kaki lima, yang mereka itu adalah rakyat kecil, yang perekonomiannya bergantung hanya dari situ. Pemerintah lebih memilih membangun stadion olahraga yang megah dan luas daripada memperbaiki jalan kampung yang menjadi akses perekonomian bagi rakyat. Pemerintah juga saat ini memberikan izin untuk pembuatan gedung DPR dengan dana triliunan, sementara masih banyak rakyat miskin di negeri ini. Meskipun banyak rakyat yang menolak, namun pemerintah tetap menjalankan aksinya. Mereka tidak menghiraukan peran rakyat. Penggusuran yang terjadi hanya beberapa contoh dari kebijakan yang belum terhitung kebijakan-kebijakan lain yang menguras potensi ekonomi rakyat. Jika dulu penggusuran sering terjadi di kampung-kampung atau di daerah pinggiran, kini penggusuran mulai memusat ke tengah kota. Pemerintah lebih memudahkan izin untuk pembuatan gedung-gedung mewah daripada memberikan lahan untuk perumahan rakyat. Banyak rakyat miskin yang kehilangan tempat tinggalnya akibat penggusuran yang dilakukan pemerintah dan penguasa. Selain itu, layanan publik yang memang semakin banyak didirikan. Prinsip demokrasi. Menurut Kencana, prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut. 1. Adanya pembagian kekuasaan untuk timbulnya iklim dan budaya demokratis. Kekuasaan dipisahkan atau dibagi antara pembukaan undang-undang dengan pelaksanaan undang-undang agar terjadi pengawasan atau kontrol. 2. Adanya pemilihan umum yang bebas untuk terpilihnya pemilihan yang dikehendaki oleh rakyat atau anggotanya. Perwakilan yang akan mewakili suara hati rakyat itu sendiri. Diperlukan pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan demokratis. Dilakukan oleh lembaga independen. 3. Adanya manajemen pemerintahan yang terbuka untuk tidak terciptanya negara tirai besi yang kaku dan otoriter. Perlu keikutsertaan rakyat dan menilai pemerintahan. Hal tersebut terwujud bila manajemen pemerintahan dilakukan secara transparan, menerapkan akuntabilitas publik. 4. Adanya kebebasan individu untuk membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui rasa ketakutan. Setiap lapisan masyarakat mesti memiliki kebebasan berbicara, beribadah, dan kebebasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Apabila mahasiswa, wartawan, aktivis, partai resmi yang bersuara lantang lalu diciduk, hal ini sama sekali tidak demokratis. 5. Adanya peradilan bebas untuk tidak ikut campurnya aparat pemerintahan dalam peradilan umum, dan penegakan harus bebas dari pengaruh eksklusif, sehingga keluarga pejabat pemerintahan itu sendiri dapat diproses di pengadilan dan dapat diputuskan hukumannya dengan adil. 6. Adanya pengakuan hak minoritas untuk adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas. Mesti ada pengakuan baik terhadap agama yang minoritas menganutnya atau terhadap golongan ekonomi lemah seperti pedagang kaki lima.
Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum untuk tidak timbulnya negara yang berdasarkan kekuasaan belaka, maka ditempatkan pada rujukan tertinggi. Dengan demikian warga negara sama kedudukannya di depan dan lembaga peradilan. 8. Adanya pers yang bebas secara konseptual. Kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bersih, bijaksana. Untuk menjamin tegaknya demokrasi, pers itu sendiri harus bebas menyuarakan hati nurani rakyat, baik penyampaian kritik terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintah maupun terhadap diri seorang pejabat publik, juga dalam penyampaian informasi pembangunan lainnya. Informasi yang disampaikan pers hendaknya didukung oleh akurasi data. Adanya multipartai politik untuk tidak timbulnya diktator partai atau sistem monolitik partai politik. Sistem demokrasi memberikan ruang tumbuhnya multipartai politik bebas dan mengemukakan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat untuk disampaikan kepada negara atau pemerintahan. Dalam alam demokrasi, partai politik berkompetensi dalam pemilu untuk mendapatkan dukungan mayoritas rakyat. Karena itu, ada partai yang mendapat suara dan dukungan mayoritas dan ada yang mendapat dukungan minoritas. Partai politik yang mendapat dukungan mayoritas berkesempatan memimpin pemerintahan, sedangkan partai politik yang mendapat dukungan minoritas berada dalam parlemen atau di luar parlemen sebagai kelompok oposisi pemerintah, sehingga akan timbul check dan balance. 10. Adanya musyawarah untuk menyelesaikan konflik secara damai, seperti timbulnya protes dan demokrasi yang dilakukan oleh rakyat hendaknya diselesaikan dengan musyawarah atau negosiasi, bukan dengan penekanan atau intimidasi, apalagi dengan kekerasan senjata. Dengan demikian, dalam sistem demokrasi, konflik baik vertikal maupun konflik horizontal bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang harus diselesaikan secara damai. 11. Adanya persetujuan parlemen untuk menjalankan roda pemerintahan. Pihak eksekutif terutama pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam negara demokrasi, dibutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak legislatif dan representasi rakyat, sehingga segala kebijakan dan keputusan eksekutif dapat dikontrol oleh pihak legislatif. 12. Sejarah dan perkembangan demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 2 tahapan, yaitu tahapan pra-kemerdekaan dan tahapan pasca kemerdekaan. Seperti dikemukakan oleh Jimli Ashidikwi, telah timbul praktik yang dapat dikaitkan dengan gagasan kedaulatan rakyat. Penulisan menyebut gagasan demokrasi di wilayah Nusantara ini terutama yang terjadi di pedesaan. Dengan demikian, bangsa Indonesia tradisi berdemokrasi sebenarnya telah dimulai sejak zaman Kerajaan Nusantara. Karena itu, potensi timbulnya alam demokrasi sangat besar. 1. Demokrasi periode 1945 sampai 1954. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan, diproklamirkan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lain. Persetujuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama menjadi koridor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesuai dengan kemerdekaan tercapai.
sesudah kemerdekaan tercapai. 2. Demokrasi periode 1959 sampai 1965. Ciri sistem politik pada periode ini adalah demokrasi peranan presiden terbatasnya partai politik berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai politik dalam praktik pemerintahan. Pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Pada periode ini ada kekeliruan besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno, yaitu adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Demokrasi terpimpin Soekarno sebenarnya bukan sistem demokrasi yang sebenarnya, melainkan sebagai suatu bentuk otoritarian. Karena itu, pada periode ini sebenarnya alam dan iklim demokrasi tidak muncul. Karena yang sebenarnya terjadi praktik pemerintahan adalah rezim pemerintah sentralistik otoriter Soekarno. Demokrasi terpimpin ala Soekarno berakhir dengan lahirnya gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. Ya, demokrasi periode 1965 sampai 1998. Nah, periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKL. Landasan periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun demikian, demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tatanan, praksis atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi seperti dikatakan oleh M. Rusli Karim. Rezim Orde Baru ditandai oleh dominan peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi, pengambilan keputusan politik, pengeberian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, masa mengembang monolitisasi ideologi negara, inkorporasi lembaga non-pemerintahan. Tujuan CIR tersebut menjadikan hubungan negara versus masyarakat secara berhadap-hadapan dan subordinat. Nah, di mana negara atau pemerintahan sangat mendominasi. Dengan demikian kejadian pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi terjadi dalam demokrasi Pancasila pada masa rezim Soeharto. Nah, demokrasi 1998 sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila atau order reformasi. Demokrasi Pancasila era reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang berupaya mengembalikan pertimbangan kekuatan antar lembaga negara. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi ini adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan peraturan-peraturan yang dianggap tidak demokrasi. Meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi negara dengan menegaskan fungsi wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan.
dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif dan yudikatif. Demokrasi pada periode ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi lainnya. Kesimpulan artikel pengertian demokrasi, yaitu secara etimologi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau kekuasaan suatu tempat, dan kriti yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demokrasi atau demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Nah, kesimpulan dari artikel ini adalah Pancasila sebagai sebuah dan acuan demokrasi di Indonesia telah melampaui waktu yang panjang. Nah, memang sebuah negara apabila hendak menjadi sesuatu yang ideal, maka dalam penyelenggaraan haruslah berlandasan demokrasi. Pada dasarnya demokrasi melekat pada kebebasan dan partisipasi individu. Nah, menggunakan kebebasan, hak-hak sivil dan politik merupakan bagian dari kehidupan yang melekat pada individu sebagai makhluk partisipasi dalam kehidupan dan politik, mengandung nilai bagi kehidupan manusia. Nah, semua itu sejalan dengan cita-cita demokrasi Pancasila. Untuk itu, artikel ini mencoba menyungguhkan praktik demokrasi di Indonesia dalam sejarahnya. Diketahui bahwa Pancasila adalah landasan demokrasi dalam penyelenggaraan di Indonesia. Pancasila memang menawarkan demokrasi yang ideal dan sebenarnya. Nah, hanya saja Pancasila sebagai dalam kurun waktu 70 tahun dan juga menjadi pilar dalam berdemokrasi, ternyata telah memiliki rupa yang berbeda seiring dengan merubah wajah perpolitikan di negara ini. Komentar artikel Indonesia yang katanya menggunakan demokrasi Pancasila tampak belum sepenuhnya mengaplikasikan demokrasi Pancasila yang diharapkan. Pada nyatanya masih banyak kejadian-kejadian maupun pelaksanaan demokrasi yang tidak berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, dikatakan bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi Pancasila diantaranya ialah seperti penjelasan berikut ini. Nomor 1, persamaan bagi seluruh rakyat. Namun pada kenyataannya masih banyak rakyat yang merasa dikesampingkan dan tidak dapat mendapat perlakuan yang sama di hadapan golongan masyarakat lain yang dinilai lebih mempunyai otoritas atau kekuasaan. Yang kedua adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti kita tahu, yang kini terjadi justru tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seringkali antara hak dan kewajiban tidak ada hubungan yang saling balik dan justru lebih cenderung adanya ketimpangan. Ketimpangan tersebut baik dari segi hak maupun kewajiban antara warga negaranya. Sedangkan yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut sudah jelas bahwa kita dapat berbuat sesuai dengan kebebasan yang kita miliki. Namun, kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita secara moral di hadapan Tuhan, diri sendiri dan orang lain. Namun, sekarang sudah banyak orang yang melakukan perbuatan dengan sewenang-wenang tanpa adanya pertanggungjawaban yang berkelanjutan. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan Indonesia. Tetapi, rasanya hingga saat ini Indonesia belum dikatakan mempunyai rasa keadilan. Karena pada kenyataannya masih terlalu banyak rakyat yang diperlakukan tidak adil oleh seseorang yang dianggap mempunyai kekuasaan yang lebih. Sedangkan yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah. Sistem musyawarah mufakat adalah salah satu ciri kepribadian masyarakat Indonesia sejak dahulu. Jadi harapan musyawarah
Mufakat ini dapat terus menjadi pedoman dalam mengambil keputusan sehingga dapat membantu mewujudkan demokrasi Pancasila yang diidam-idamkan bangsa Indonesia sejak dahulu. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Masyarakat Indonesia dikenal dengan bangsa yang terdiri dari banyak keanekaragaman, baik budaya, tradisi, dan keanekaragaman yang lain. Dari banyaknya keanekaragaman tersebut, Indonesia seharusnya mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan agar dapat mewujudkan demokrasi Pancasila. Yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia sudah sangat baik dan diharapkan hal tersebut dapat terwujud dan selalu dijunjung tinggi agar apa yang menjadi keinginan bangsa Indonesia sejak dahulu dapat secepatnya terwujud, terutama dalam mewujudkan demokrasi Pancasila. Untuk mewujudkan demokrasi Pancasila juga dapat dilihat melalui beberapa karakter warga yang demokratis dalam perspektif demokrasi Pancasila, yang beberapa diantaranya ialah memiliki toleransi, adil, dan arti tidak diskriminatif atau humanistis, analitis, antilisme, dan kolonialisme, memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama, dan memiliki solidaritas serta kesetiakawanan yang tinggi sebagai anak bangsa. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata ataupun keliruan dalam kami menyampaikan sebuah presentasi kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun, karena setiap manusia pula tidak ada yang sempurna. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.